Maisrin. Jadi periode tahun 2024. Nah, yumkin ila yaumil qiyamah. Mungkin. Tadi ganti-ganti. Dan yang ketiga di sini ada kesepuhan kita Pak Dandan sebagai RW yang luar biasa, telah membawa Arca Manik ini mendapatkan penghargaan bukan hanya di tingkat kota ya, tapi juga penghargaan di tingkat nasional. Bahkan kalau ada perlombaan tingkat RW tingkat dunia kayaknya sih juara. Dan mudah-mudahan beliau tetap berlanjut. Karena kalau yang menggantikan beliau nanti penghargaannya berkurang kan bahaya kan. Seperti yang disampaikan Ustadz Asep tadi gitu. Jangan sampai kita termasuk orang yang zolim atau yang celaka gitu kan. Yang rugi atau yang celaka gitu. Jadi Pak Sis dengan Pak Dandan ini dulu ketika Pak Sis jadi RT, kemudian Pak Dandan masih jadi RW, itu kayaknya pernah bikin konspirasi. Jadi waktu itu pemilihan RT 6. Jadi kebetulan saya lagi bawa jamaah ke Napaktilas Torik bin Ziyad itu. Saya bawa jamaah ke Maroko terus nyebrang pakai kapal ke Andalusia, kemudian ke Alhambra dan seterusnya gitu di Spanyol. Selama perjalanan itu HP saya mati. Jadi selama perjalanan HP saya mati. Kemudian pas pulang ke Indonesia nyampe bandara, pertama kali saya buka HP saya itu kalimatnya adalah selamat Pak Yani sudah terpilih jadi RT. Jadi menggantikan Pasis begitu. Saya bilang ini konspirasi nih pasti sama Pak Dandan. Tahu-tahu jadi RT aja begitu, RT di sini gitu. Dan periode berikutnya ketika aku ngobrol sama Pak Dandan waktu itu pemilihan RT berikutnya, kata Pak Dandan geus saya pilih berikut sama kumaha Pak Yani saha gitu. Berarti alhamdulillah saat itu digantikan sama Pak Cecep, sampai saat ini Pak Cecep jadi RT. Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau juga Arca Manik ini semakin berkah insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur ya sebenarnya di sini dapat, ini nggak tahu kebetulan nggak tahu gimana nih, dapat kajian akhir tahun. Jadi Pak Herman, kalau yang namanya akhir tergantung juga sih sebenarnya. Kalau akhir itu seperti dalam sebuah film biasanya numpang akhirnya tuh pang jagoanana gitu ya. Mun dina film eta mah. Jadi boga lalakon teh keluar terakhir biasanya gitu. Mun dina film mah boga lalakon teh kaluarna sakedeung terakhir bayaranna pang badagna kira-kira gitu lah. Tapi lamun misalkan tapi kalau misalkan itu di sebuah sepak bola, pertandingan sepak bola, ngaranna nu terakhir mah biasanya cadangan gitu. Ibaratnya pemain yang tidak mempengaruhi terhadap kemenangan sebuah pertandingan gitu. Nah, jadi Pak Herman ini nggak tahu memposisikan saya sebagai pemain film tadi atau sebagai pemain cadangan. Karena kebetulan baru dihubungin hari Jumat ya, hari Jumat gitu. Curiganya jadi pemain cadangan begitu. Padahal, tapi ya insya Allah begitu kan. Ada ungkapan undur makola walatang durman kola gitu. Jadi perhatikan, dengarkan, lihat gitu kan, apa yang dikatakannya bukan dari siapa yang mengatakan. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, keberadaan saya di sini gitu kan, perhatikan makolanya gitu kan, bukan mankolanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat begitu. Judulnya ya ini gaya-gayaan sebenarnya gitu. Kalau bahasa Arabnya mungkin kita bicaranya muhasabah diri, kira-kira seperti itulah ya. Kita mencoba mengevaluasi diri kita karena kita akhir tahun. Cuman kita lebih ke depan fokusnya, sehingga bahasa
Inggrisnya itu mungkin bahasa kerennya self improvement gitu, improvement. Kalau bahasa Sundanya itu self improvement gitu. Karena saya lidah Sunda gitu kan, memang sulit untuk mengatakan F gitu kan. Jadi anggar F gitu, P gitu kan. Jadi self improvement gitu ya. Jadi tema ini sebenarnya kita bicara tentang refleksi kita. Ibarat kita sedang naik mobil, bolehlah kita refleksi sekali-kali gitu, sedikit-sedikit, misalkan lihat kaca spion sebentar aja sebenarnya gitu. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka sebenarnya perbaikan dan fokus kita menuju masa depan. Makanya kata Hasan Al-Basri itu, kalau usia hari ini rata-rata kita, misalkan hari ini usia kita rata-rata di usia mungkin di atas 50 ya, rata-rata 50, 60, 70 lah begitu ya. Dan hari ini kita bertobat, kemudian hari ini kita punya komitmen untuk melakukan kebaikan dan insya Allah menjaga keistiqomahan, kata Hasan Al-Basri, maka insya Allah seluruh dosa-dosa yang sebelumnya itu akan diampuni. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir gitu kan. Kita harus optimis. Kalau kita punya keyakinan, kita punya fokus untuk perbaikan diri kita, dan kita ingin selalu memperbaiki ibadah kita sampai ke depannya, maka insya Allah itu seluruh dosa-dosa itu akan diampuni. Tapi ingat gitu, kata Hasan Al-Basri, tapi ingat, kalau misalkan di usia hatta balagh arba'in sanah itu, jadi kita ini sampai di usia balik, usia dewasa, mature di usia 40 tahun masih tetap tidak mau berubah ya gitu. Kalakuan nanti masih jiga baheula keneh wae gitu kan, ahli maksiat, maka seluruh kemaksiatan, seluruh dosa yang sebelumnya juga tetap akan dihitung. Dan saya punya keyakinan bahwa duduknya Bapak dan Ibu saat ini hari di sini itu adalah pilihan yang pertama, bahwa kita ingin melakukan sebuah perbaikan. Makanya ini tepatnya itu adalah kita duduk di Masjid Al-Hidayah. Karena Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang dapat hidayah insya Allah. Ciri dapat hidayah itu apa? Ciri dapat hidayah, belum tentu orang yang duduk di majlis ilmu itu dia dapat hidayah, belum tentu. Tapi ciri yang dapat hidayah kira-kira apa? Ketika Bapak dan Ibu datang ke sini aja itu ciri yang sudah dapat hidayah. Apalagi masjidnya Masjid Al-Hidayah. Ciri yang dapat hidayah itu apa? Misalkan Bapak di sini dan Ibu biasanya di Masjid Al-Hidayah ini, tahrim ini atau tilawah sebelum subuh kurang lebih sekitar seperempat jam ya, atau setengah jam ya, seperempat jam sebelum azan. Itu ketika kita mendengar tilawah Al-Quran di Masjid Al-Hidayah, kemudian kita bangun, gara-gara pendengaran kita mendengarkan tilawah, kemudian kita bangun, kemudian kita ambil wudhu, kemudian kita datang ke masjid, maka itu adalah ciri kita dapat hidayah. Karena buktinya banyak orang yang walaupun itu pakai alarm, yang walaupun itu dibangunkan, yang walaupun itu sangat dekat dengan masjid, yang walaupun itu sangat mendengar suara azan, belum tentu dia pergi ke masjid. Apalagi misalkan masjidnya ketinggali. Karena salah satu fungsi mata ketika orang ini dapat hidayah bukan hanya sekedar melihat, tapi adalah ketika dia melihat ada masjid, kemudian dia mendengar, maka dia datang ke masjid. Mungkin Pak Dandan nggak kelihatan Masjid Al-Hidayah dari rumahnya gitu. Tapi kenapa masih datang ke sini? Mungkin terdengarnya sayup-sayup dari rumahnya. Tapi kenapa datang ke sini? Karena memang dapat hidayah. Dan ini penting kita jaga. Cenada alhamdulillah abdi mah cenah digugahkeun ku hidayah. Sare jeung hidayah. Ka masjid jeung hidayah. Ka pasar jeung hidayah. Eta mah pamajikanana ngaranna hidayah eta mah. Gitu kan. Tapi yang dimaksud hidayah di sini adalah memang
ternyata Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mau melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, melihat tentang waktu yang akan kita bahas hari ini, mungkin saya masih teringat ketika hari Jumat ya, ada Pak Hendra ya, atau siapa yang mengatakan, saya ini kurang lebih sudah sekitar 40 tahun tinggal di Arca Manik. Mungkin di sini ada yang sudah lebih dari 40 tahun tinggal di Arca Manik. Berarti kan usia hari ini kira-kira berapa? 60 tahun. Jadi dari sisi waktu orang geus 60 tahun kira-kira begitulah. Jadi karena pemilu kan 60 tahun teh berarti sabaraha pemilu? 12 kali pemilu, 12 kali presiden. Secara rentang waktu itu adalah waktu yang panjang sebenarnya. Tetapi kenapa sok aya istilah kieu? Kunaon sok aya istilah kieu? Asa kamarinya cenah urang teh kan kitu nya. Ih geuningan teu karasa waktu teh gitu. Saya kemarin baru reunian kampus ke-30. Itu ada yang sudah tidak ketemu 30 tahun. Jadi baru selesai kuliah kemudian nggak ketemu, baru ketemu lagi 30 tahun. Baru kemarin saya reunian. Jadi rata-rata mereka mengatakan, ya Allah, nggak kerasa ya kita sudah 30 tahun nggak ketemu, wah gak segala macam. Bayangin kata-katanya, teu karasa. Padahal 30 tahun. Geuning ayeuna geus incuan, wah segala anu tos pupus segala macam. Tapi bahasa teu karasa ini menunjukkan apa? Jadi waktu ini secara angka panjang, tapi secara rasa adalah sempit. Maka yang dikatakan dunia ini apa? Makna dunia ini, yang makna dunia ini adalah cepat, singkat. Maka sesungguhnya ketika kita hidup di dunia adalah singkat. Makanya kata Hasan Al-Basri, dunia itu hanya 3 hari katanya. Hari kamari, isukan atau ayeuna jeung isukan gitu. Kemarin, hari ini dan besok. Lamun dina sudana mah kamari, ayeuna jeung isuk. Tambah lila deui misalkan mangkukna jeung pageto kan gitu bener. Tambahan lah jadi 5 nya. Gitu kan? Gitu. Kalau dalam bahasa Arab memberikan aina tadhabu sama satadhabu gitu tak kira-kira. Jadi ada waktu lagi untuk berikutnya. Jadi sebenarnya waktu ini singkat, putarannya hanya 3 hari. Dan yang harus kita ingat apa? Yang namanya waktu kemarin itu adalah waktu yang tidak akan pernah kita lalui kembali. Dan waktu hari ini adalah waktu yang sangat cepat berlalu. Dan waktu besok itu adalah waktu yang tidak pernah akan kita ketahui apakah kita akan mendapatkannya atau tidak. Makanya dalam Islam yang namanya waktu itu jauh lebih berharga dibanding uang. Salah satu kekayaan dalam Islam itu adalah yang pertama keimanan, yang kedua adalah waktu. Saya masih ingat waktu itu ada sebuah acara pelatihan di hotel. Jadi sebelum saya ngisi itu kebetulan si direkturnya itu dia ngisi terlebih dahulu. Ternyata pesertanya itu pada telat. Jadi ketika pesertanya itu telat, kemudian si direktur ini bilang begini, Bapak Ibu yang tadi telat datang, tolong keluarkan uang 100.000. Dikeluarkan tah duit 100.000. Setelah dikeluarkan uang 100.000, kemudian coba uang itu robek-robek, cina gitu. Oh kaget gitu kan, dirobek-robek. Iya kata sok, pilihannya 2, dirobek-robek atau maneh keluar sih perusahaan, cina gitu. Dibanding keluar di perusahaan, mending di robek-robek. Akhirnya dirobek-robek itu si uang itu. Setelah beres dirobek-robek, kumpulkan.
dikumpulkan tas si duit teh, geus dikumpulkan, dia nyuruh manajer untuk ditukarkan. Pak Cipta, boleh nggak duit robek itu ditukarkan ke bank? Ternyata ditukarkan ke BI waktu itu, ini real, cerita real, ditukarkan ke BI dan itu kembali utuh. Acara berlangsung, saya kebetulan ngisi, tapi di akhir si direktur itu bilang begini, ingat nih, uang kalian yang tadi dirobek dikembalikan. Kata si direktur bilang begini, kalau uang itu rusak, bahkan dihancurkan, dirobek-robek selama ada nomor serinya, maka dia akan kembali dengan uang yang nilainya sama secara utuh. Tapi ingat, ketika waktu Anda rusak, si direkturnya, ketika waktu Anda rusak, ketika waktu Anda tidak hormati, ketika waktu Anda tidak diisi secara maksimal, maka yang terjadi apa? Tidak akan pernah kembali. Jadi maknanya apa? Betapa berharganya sebuah waktu. Makanya kata Hasan Al-Basri, waktu hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk menabung amalan kita. Jadi kita fokus terhadap waktu yang kita miliki, bagaimana sesuai dengan visi misi kita sebagai manusia. Apa visi misi sebagai manusia dalam Islam? Yang ujung-ujungnya adalah sebagai rahmatan lil alamin, tapi ketika dia menjadi hamba, maka dia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tugasnya adalah ibadah. Dan ketika dia berinteraksi dengan orang di dalam organisasi, tugasnya apa? Wa id qala rabbuka lil malaika ini ja'ilun fil ardi khalifah. Satu sisi dia sebagai seorang hamba yang tugasnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sisi yang kedua dia sebagai seorang khalifah. Maka yang terpenting apa? Kata direktur waktu itu adalah ente harus hargai waktu, karena waktu yang ente rusak itu tidak akan pernah kembali. Makanya salah seorang pengusaha yang sangat hebat di Indonesia, beliau mengatakan, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bukan tepat waktu, tapi adalah orang-orang yang datang sebelum waktunya. Kalau orang yang datang tepat waktu itu disebut dengan muktasidun, orang-orang yang pas gitu kan. Tapi orang-orang yang memang datang sebelum waktunya disebut dengan apa? Sabikun bil khair. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa kita harus betul-betul memperhatikan waktu kita. Makanya yang disebut dengan self improvement itu adalah mari kita fokus dengan waktu yang kita miliki. Setiap saat bagaimana caranya improvement. Setiap saat bagaimana caranya adalah terjadi sebuah perbaikan. Kata Ustaz Asep tadi disampaikan dalam hadis, barang siapa yang hari ini itu lebih baik dibanding hari kemarin, maka disebut dengan orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka disebut orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin, maka disebut orang yang celaka. Mari kita muhasabah pada diri kita masing-masing, melihat waktu yang kita miliki. Kira-kira orang teh asup kategori naon, kira-kira gitulah. Mumpung orang ayeuna diberi kesempatan, mumpung sekarang hari ini Allah masih memberikan rezeki kita, dan rezeki kita apa yang terakhir? Itu adalah rezeki kita adalah usia, umur. Maka kita saat ini tepat untuk bermuhasabah. Makanya kata Umar bin Khattab itu, supaya orang kira-kira buka kelemeng-kelemeng, orang teh kira-kira dihisab mungkin bakal surga atau neraka. Gitu kan. Keun we anu puguh masuk surga dan masuk neraka mah mau bisa dihisab, mau tidak perlu dihisab. Kayak Rasulullah ya nggak perlu dihisab lagi gitu. Udah jelas, Firaun ge mau dihisab deui gitu. Tapi urang ayeuna nu kira-kira datang belang betong ke masjid, kajian rajin, aya aspek haroreamna kan kira-kira begitu. Nah, ini akan dihisab. Makanya kata Umar bin Khattab ini adalah mari kita hisab diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ketika kita memiliki waktu yang saat ini, lebih banyak mana? Apakah kita masuk ke sabiqun bi khair, apakah muktasidun atau zulimun li nafsi?
Apakah waktu yang kita miliki lebih banyak diisi oleh pahala? Apakah kita misalkan biasa-biasa aja sesuai kewajiban, atau kita memang lebih banyak dosanya? Tapi apapun yang terjadi, insya Allah yang namanya seorang mukmin yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga insya Allah. Andu kata mampir kemana heula gitu kan. Tapi insya Allah masuk surga. Kudu yakin. Jangan sampai kalah dengan apa? Kalah dengan promosinya orang Kristen. Orang Kristen makan ahli maksiat, ahli naon segala macam, mau teh ditunggu Bapak di surga gitu ya. Hari orang mau maksiat seetik, Allah sia halik sia ka neraka dipising sieun. Insya Allah Bapak dan Ibu kita akan masuk surga gitu kan. Insya Allah begitu kan. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, hari ini di kesempatan yang baik ini ada tahapannya yang harus kita lalui agar kita menjadi orang-orang yang masuk surga gitu. Apa tahapannya? Kita lihat di sini. Nah, ini apa namanya? Ini ibarat apa ya? Gunung es ya. Jadi gunung es ini di bawah itu sesuatu yang jauh lebih besar dibanding permukaan. Biasanya gitu ya gunung es itu ya. Jadi sesuatu yang nampak aswaroh gitu kan, sesuatu yang nampak yang ada pada diri kita masing-masing sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalamnya gitu. Nah kalau dalam tahapan ini yang pertama apa? Yaitu adalah iman. Jadi iman itu seperti apa kira-kira? Ciri iman itu seperti apa? Dan ini harus kita pertanyakan setiap hari. Begitu halnya seperti halnya Rasulullah kalau setiap ketemu dengan para sahabatnya. Pertama kali ditanya apa? Iman. Menurut makan di dia misal kumaha daramang misal alhamdulillah. Kumaha iman urang sadayana kan dia gak jawabna. Kudu kumaha urang teh jawab iman urang cenah gitu. Rasulullah tuh biasa. Nih kita kasih mode pesawat dulu ya. Rasulullah tuh biasa ketemu dengan para sahabatnya, pertama kali yang ditanyakan adalah tentang keimanan. Ayeuna mah sok ibu-ibu misalkan pertama kali ketemu dengan anak yang sudah lama nggak berjumpa, misalkan anak kuliah segala macam, pertama kali ketemu ditanya apa Bu? Kumaha cager teh naon kira-kira yang ditanyain teh? Atau misalkan kalau nelpon ka budak urang kira-kira pertama kali yang ditanya apa? Kumaha geus dahar acan kan gitu nya. Padahal yang harus ditanyakan pertama kali adalah tentang keimanan. Kalau ibu-ibu nanya ke anak kita misalkan, nah, gimana kondisi iman hari ini? Kira-kira budak nggak jawabna kumaha? Bingung cina. Orang kudu nggak jawab kumaha, ditanya iman gitu kan. Jadi iman itu absolut. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini absolut. Absolutnya seperti apa? Absolutnya itu seperti inilah misalkan. Saya tanya nih hari ini di sini. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Udah pasti itu mah. Pak Ade nuju nonton bola, nonton Persib. Ibu nama tersep ka Persib, persepna ka Persija. Persib jeung Persija main. Dua nana ribut Pak Ade sareng istrina teh. Incuna naros. Manggilan misalkan Aki gitu. Aki, ari hiji tambah hiji sabaraha? Cek Pak Ade sabaraha? 2. Sur ibuna sang ninina, nini hiji tambah hiji sabaraha? 2. Walaupun Pak Ade jeung istrina ribut urusan Persib jeung Persija, ditanya hiji tambah hiji mah sama dengan 2. Itu absolut namanya. Pak Herman kemarin milih Prabowo misalkan, istrinya milih Anies Baswedan, ribut tadi keluarga teh misalkan begitu ya. Pas budaknya nanya hiji tambah hiji sama dengan 2. Baik itu istrinya ataupun suaminya, walaupun pilihan politiknya berbeda, ditanya hiji tambah hiji sama dengan 2. Cek budakna teh 3 meureun Pak, 2 cenah. Sok bapak cenah ku abdi pasian 100.000, tapi jawabanna 3. Kira-kira kumaha jawabanna? Tetap 2. Itu absolut namanya. Makanya ketika orang ini beriman sebenarnya tidak perlu diiming-imingi oleh
surga dan neraka seperti halnya kita 1+1 sama dengan 2 teu kudu diburuhan. Da eta mah absolut. Jadi ketika kita bicara keimanan itu tidak perlu diiming-imingi oleh surga dan neraka. Dia yakin. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala ada surga dan ada neraka. Bagi Allah Subhanahu wa taala juga tidak berubah. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara keimanan dalam diri kita ini adalah seperti halnya tadi, sederhananya begitulah. Bagaimana kita betul-betul yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kan sok aya nu istilah misalkan kumaha cenah Allah buktina naon segala macam, kan sering begitu. Komo cenah ieu aya neraka cenah. Setan diasupkeun ka neraka. Setan tina seuneu cenah gitu kan. Neraka tina seuneu, mah seuneu jeung seuneu karasa kan gitu kira-kira. Makanya ada salah satu kisah gitu kan, dijawabna teh ku naon? Diauran ku taneuh, aya dua, diauran ku taneuh nu jadi tempeleng gitu kan. Pas diauran ku taneuh, katanya begitu kan. Kunaon cenah, peurih cenah. Abet peurih, taneuh jeung taneuh, kan dirinya tina taneuh, ieu taneuh gitu kan. Nah taneuh jeung taneuh peurih gitu kan. Aya hiji deui ditempeleng plak gitu kan. Karasa begitu kan ditempeleng, abet karasa padahal kulit jeung kulit gitu kan kira-kira. Jadi tentang keimanan ini adalah sesuatu yang absolut gitu. Makanya kalau kita lihat pengertian tentang iman itu apa? Keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir gitu. Dan iman ini mencakup apa? Yang pertama apa? Tasdiqu bil qalbi. Jadi memang pengakuan di dalam hati. Hati orang teh kudu kretegna ya, memang hati kita sudah menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iqraru bil lisan. Dan itu diungkapkan dengan lisan. Salah satu diungkapkan dengan lisannya dengan kalimat la ilaha illallah gitu. Ini menunjukkan sebuah keimanan gitu. Dan yang terpenting apa? Tindakan di dalam keseharian, amalu bil arkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar lisan atau bukan hanya sekedar di dalam hati, tapi juga real dengan tindakannya. Tapi kembali ke sini bahwa ini sesungguhnya seperti halnya ada di dalam gunung es tadi gitu kan, tidak nampak. Dan ini yang pertama gitu. Semakin kita kokoh keimanannya, semakin kuat di dalam, maka ketika ada sesuatu yang muncul keluar dan mengerucut ini, itu juga akan semakin kokoh gitu. Nah sehingga kalau kita lihat, ini salah satu contohnya gitu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala alaihi rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Ini pengertian iman. Jadi pengertian iman ini juga tadi bukan hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada malaikat dan seterusnya. Termasuk juga kepada takdir. Makanya kata Hasan Al-Basri ketika mengungkap contoh waktu tadi, kata Hasan Al-Basri, salah satu ciri keimanan kita adalah kita harus selalu berpikir positif atas takdir yang terjadi pada diri kita. Apapun itu. Jadi baik takdir buruk atau takdir jelek, menurut kita takdir buruk atau takdir jelek padahal sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan. Sekali lagi harus berpikir positif. Jadi setiap apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Kemarin saya ceritakan ke teman-teman saya yang baru ketemu 30 tahun. Teka rasanya orang teh cenah gitu. Geus 30 tahun, si eta baheula mah tukang nyontek, bodoh, teu naek. Ayeuna geus jadi profesor. Aslina begitu. Iya babaturan orang sabangku, aslina orang mah. Si eta mah ranking terakhir, ayeuna teh dokter spesialis ya. Lain spesialis deui, subspesialis. Itu takdir yang Allah berikan. Kita tidak boleh si etak itu. Apapun hari ini yang terjadi, ini yang terbaik. Ketika kita memaksakan diri kita keluar dari sunatullah,
bahkan kita misalkan mengadu kepada Allah, misalnya nama ya Allah, kunaon orang teh kieu misalnya, itu bahaya. Dan bisa jadi apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kezoliman lagi yang terjadi. Contoh begini ya, ini salah satu contoh ya. Ketika saya di DPRD itu ada salah satu kepala bagian truk yang jadi kepala dinas. Jadi truk nanti luar biasa gitu. Dan itu ngelobi ke saya, segala macam. Truk nanti yang jadi kepala dinas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Segala macam cara dia lakukan. Dan terjadi jadi kepala dinas. Dan ketika jadi kepala dinas kan 2 bulan isukna langsung masuk penjara. Apakah masuk penjara itu takdir terbaik? Takdir terbaik akhirnya, karena dia supaya sadar gitu kan, bahwa NTT dengan memaksakan segala kehendaknya dengan cara yang tidak baik gitu kan, dan seterusnya, bukan haknya, orang lainnya punya hak, dizolimi dan seterusnya. Allah berikan peringatan kepada dia, mudah-mudahan manehna sadar. Betul sadar wae kumaha gitu. Ya itu resiko wae gitu kan. Tapi itu adalah tetap takdir terbaik. Dulu pernah kita mungkin mendengarkan seorang artis terkenal di Indonesia. Waktu itu ternyata Allah bukakan kemaksiatannya karena dia berzinah dengan beberapa orang begitu kan, dengan artis, akhirnya di demo, akhirnya masuk penjara. Ketika masuk penjara apa yang terjadi? Wah, dia tuh berkeluh kesah apa segala macam. Ketemu dengan salah seorang syekh besar di penjara itu. Kemudian si syekh ini mengatakan, tenang katanya, namanya jelema mah, ngaranna jelema mah memang tempatna dosa. Ku Allah teh ayeuna sengaja dibukakan supaya dirinya eureun ngalakukeun dosana. Setelah itu dia bertobat, setelah bertobat dia melakukan perbaikan dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia bertobat di penjara, baru keluar penjara langsung dia keliling 5 dunia. Itu perlu disebutkan benernya saha artisna, data tangga orang di dia. Kemudian di dalam hadis diungkapkan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini keimanan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita punya keimanan, maka berikutnya apa? Yang kedua, naik setelah iman, maka akan diuji dengan sebuah kesabaran. Sabar teh kumaha kira-kira? Misalkan orang tidak ahli masjid misalkan begitunya. Misal saya pribadi lah gitu kan. Saya sebagai orang yang sering ngajak ngali budak misalkan ngan main game hayo. Orang teh lembut keneh gitu. Tong main game wae atau ieu tos adzan, hayu ka masjid. Kayak labi cenah. Oh nya abi ti payun. Isukna teh masih main kene game, geus rada naik saeutik. Hayu atuh ka masjid, eta geus adzan, angger main game. Orang teh berengok, sabar gitu ya. Eta geus 10 kali diajak ka masjid angger main game wae gitu kan. Sampai akhirnya ngamuk orang teh. Ari mana sia dibejaan sabaraha kali diajak ka masjid teu ngagugu wae. Geus kumaha sia si aing mah haroreang capek. Terserah, balik pe orang teh indit ke masjid, balik teh memang keur main game keneh wae. Nu ka 11 kali memang setara di temala, setara diajak antepkeun ku urang. Jeung si budak teh main game we anger. Kira-kira anu sabar saha? Ternyata budak orang lebih sabar dibanding bapana gitu kan. Sok aya bisa begitu, cek mamana teh cenah. Bapana sing sabar atuh begitu benernya aya ungkapan begitu. Jadi yang disebut sabar itu apa? Ketahanan dan kemampuan untuk menahan diri dari kesedihan atau kesulitan. Jadi itu yang pertama. Jadi sabar itu adalah memang kita kemampuan untuk menahan diri, tapi bukan hanya itu. Tapi di sini harus ada ketekunan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ada asabru fil maksiyah, ada asabru fil ibadah gitu. Kalau Nabi Nuh tidak punya kesabaran, bayangkan 950 tahun berdakwah, anu asup nu taat kan 80 orang. Kaitung saurangna meureun 10 tahun.
Teu sabar kumaha coba. Terus we begitu. Budakna diajak, mung. Pamajikanana diajak, mung. Tetep we. Jadi ketika dia berdakwah itu istri dan anak-anaknya menolak. Tapi dia tetap terus bersabar selama 950 tahun. Itu sabar namanya. Nabi Ibrahim, bayangkan 80 tahun ingin punya anak. Di usia 80 tahun punya anak namanya Ismail. Ismail lucu-lucu nanti tadi sembelih. Sabar menanti. Itu contoh. Yang namanya sabar di sini adalah ketahanan. Jadi yang disebut sabar ini adalah ketika dia terus-menerus bertahan melakukan kebaikan atau menghindari dari kemaksiatan. Yang namanya proses mengerjakan amal secara terus-menerus itu yang disebut dengan sabar. Ustaz Asep, wah sabaraha puluh tahun di dia tuh mungkin baheula mah jamaah teh 2, 5 konsisten we gitu kan. Jika namun can aya sasage nu adan urang, nu qomat urang, nu ngaimaman urang, nu jadi jamaah urang kan bener gitu awalna teh. Itu sabar, terus konsisten. Akhirnya jamaah alhamdulillah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan itu adalah dari kesabaran. Jadi ciri sabar tuh begitu. Kebayangkan di sini ya, yang disebut ciri sabar itu. Nah, sehingga salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah hambatan, mengalami sebuah masalah, salah satunya adalah dengan sholat dan sabar, insya Allah. Dan di dalam hadis salah satunya adalah sabar adalah separuh dari iman. Nah berikutnya, setelah kita sabar, kalau sabar itu wajib sebenarnya buat kita. Setelah kita sabar nih, setelah kita sabar mendapatkan musibah, kita sabar, kita tetap melakukan, kita action itu sabar bentuknya. Setelah itu apa? Kita nerima, itu yang namanya ridho. Nerima itu apa? Nerima terhadap ketentuan Allah. Ini mencerminkan sikap positif dan penerimaan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi bagi diri kita, kita nerima. Apakah setiap orang ada yang nerima atau enggak? Beda-beda. Mungkin melihat sesuatu, nanya cina orang teh aing ngapalkeun teh, wah orang mah 24 jam ngapalkeun teh. Nah giliran IPK orang ngan 3 koma. Ari batur nu teu ngapalkeun saeutik acan, IPK-na 4 misalkan begitu. Kalau yang namanya ridho, apapun yang terjadi dia terima. Kebetulan anak saya ini muridnya Ustadz Heri begitu. Jadi anak saya itu di usia 3 tahun. Mungkin kelebihannya anak saya yang kelima ini tadi, Kang Fadi ini, ketika 2 bulan dibawa ke Masjidil Haram. 2 bulan dalam kandungan. Teuing baheula teh teu apal keur ngandungnya. Abis sereng pun bojo teh umroh begitu kan, ternyata mengandung 2 bulan aang begitu kan, aang Fadi. Di usia 3 tahun ditanya, 3 tahun kan udah mulai bisa ngobrol lah gitu, ditanya, Aang kira-kira cita-citanya pengen jadi apa? Di usia 3 tahun pengetahuannya kan terbatas, tapi dia terungkap cita-citanya pengen menjadi imam Masjidil Haram. Itu gara-gara, apakah gara-gara umroh? Saya juga nggak tahu. Pokoknya di usia 3 tahun dia sudah menyatakan diri ingin jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya apa? Akhirnya saya masukin tahfiz Quran sejak SD sampai sekarang. SD tahfiz Quran di Pondok Quran bersama dengan Ustadz Heri, Ustadz Yusuf segala macam. Kemudian beres SD 6 tahun tahfiz Quran, kemudian ngambil lagi tahfiz Quran di Al Ilham. Alhamdulillah SD SMP menjadi siswa teladan, siswa terbaik. Jadi sering menjadi contoh di sekolahnya, bahkan jadi bintang iklan di sekolahnya untuk orang tertarik bisa sekolah di situ. SMA kita juga ngambil tahfiz Quran di Asifa gitu kan. Alhamdulillah juga kemarin dapat penghargaan. Jadi ketika
kebetulan kalau teman-temannya itu ketika SD langsung hafal Quran. Tapi anak saya enggak. Saya bilang kita harus terima apapun yang terjadi, mau hafal nggak hafal, terima aja. Itu ridho namanya. Tapi menghafal tiap hari gitu kan, menghafal, wah pokoknya luar biasa gitu kan. Bahkan berusaha mungkin gitu. Tapi ternyata sampai SD itu nggak hafal-hafal misal. Tapi yang lain cepet. Nah yang namanya ridho itu dia nerima apapun yang terjadi gitu kan. Masing orang mau hafal berkali-kali ternyata ngan hafal cuman 5 juz yang apa-apa, itu ridho contohnya begitu. Jadi ridho itu adalah menerima. Kalau dalam surat Al-Baqarah apa? Jazaohum inda rabbihim jannatin adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Nah kemudian seberapa menit itu begini kalangkung banyak kene. Setelah ridho, nah ini setelah ridho apa? Tadi di awal setelah ridho apa? Iman, ridho, kemudian apa? Iman, sabar, ridho. Nah yang paling tinggi terakhir apa? Syukur. Ini kalau hadis ridho itu adalah sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapatkan keburukan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Ini ridho. Nah yang terakhir apa? Yang terakhir adalah syukur. Jadi syukur itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang negatif saja, dia syukur. Syukur itu menunjukkan apa? Ungkapan terima kasih. Jadi contohnya begini. Ini kenapa disebut sangat sedikit ya? Bahkan salah satu doanya itu di dalam hadis Imam Bukhari itu apa? Jadikanlah aku menjadi hamba yang sedikit, golongan yang sedikit. Golongan sedikit itu adalah abdan syakuran gitu. Dan tadi saya cerita tentang Nabi Nuh dan cerita Nabi Ibrahim digelari, kalau Nabi Nuh itu digelari dengan abdan syakuran. Jadi dengan proses yang panjang luar biasa, ujung-ujungnya adalah Nabi Nuh itu adalah dikenal dengan abdan syakuran. Begitu juga Nabi Ibrahim. Jadi syukur ini adalah ketika kita sudah ridho, walaupun itu sesuatu yang menimpa kita ini adalah sesuatu yang sepertinya keburukan, tapi dia selalu bersyukur. Contoh, misalkan orang teh diberi pusing. Mun orang bersyukur mah alhamdulillah ya Allah, orang teh diberi pusing. Da cek Rasul ge lamun orang lieur teh, mun orang pusing teh bisa ngagugurkeun dosa. Kira-kira begitu. Itu orang bersyukur. Kabayangnya nu pusing wae ngagugurkeun dosa, kumpul nu boga penyakit jantung meureun kita. Contoh ya, saya pernah melihat di sebuah acara televisi. Ada seorang anak kecil mungkin usia sekitar 6-7 tahunan lah, 6-7 tahunan. Dia nggak bisa melihat alias lolong gitu ya. Kemudian dia hafal Quran. Waktu itu si MC-nya itu salah satu artisnya mengatakan, kamu mau apa? Sok kamu mau apa? Doa kepada Allah, mumpung kamu hafal Quran. Kamu berdoa kepada Allah. Saya yakin Allah akan mengabulkannya. Langsung diprovokasi. Udah kamu berdoa aja kepada Allah. Kamu ingin bisa melihat gitu kan. Seperti kasus Imam Bukhari kan begitu. Di usia 4 tahun hafal Quran, hafal hadis, dan memang tidak bisa melihat. Tapi anak ini dengan indahnya mengatakan, alhamdulillah Allah telah membutakan mata saya. Karena dengan butanya mata saya, maka saya terhindar dari dosa-dosa. Dan saya fokus menghafalkan Al-Quran. Saya tidak mau meminta kepada Allah agar mata saya dibukakan. Itu ciri orang bersyukur. Nabi Ayub misalkan, ciri orang bersyukurnya apa? Ketika diberikan penyakit yang begitu kuat, dan itu puluhan tahun penyakitnya, tapi tidak berani meminta kesembuhan kepada Allah, gitu kan? Saking malunya tentang nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, dan tidak berani gitu. Jadi permintaannya itu nggak berani gitu, sembuhkan penyakit itu nggak berani. Ayo orang makan infak lewat, mau diasupkan 2.000.
Pas diasupkan 2.000 ngadoana loba, ya Allah, mudah-mudahan. Wah, loba pisan padahal 2.000. Merena. Gitu. Sementara Nabi Ayub mah teu sanggup gitu kan ngadoan teh gitu ya. Yang namanya syukur tuh begitu. Jadi ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang diberikan. Syukur merupakan bentuk pengakuan akan kebesaran Allah dan rasa syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Itu syukur. Makanya kita lihat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur ini sekali lagi adalah ini sangat sedikit orangnya gitu. Selalu mengatakan alhamdulillah. Saya pernah saya sampaikan di masjid ini di Al Hidayah. Waktu itu saya kebetulan bawa tamu dari Jordan. Kemudian naik HRV. Yang pemilik HRV ini anak muda, anak di bawah 30 tahun. Kemudian dia tidak pernah merasakan nikmatnya HRV. Bayangin, anak di bawah 30 tahun tidak pernah merasakan nikmatnya HRV. Kenapa? Setiap lewat ayah BMW, ami itu BMW, ami BMW. Pokok mana teh naik HRV jauh lebih nikmat. Ninggalin di Mercy, ami itu Mercy. Jadi teka rasa nikmatnya HRV dan ningali mobil lebih halus. Kata ustadznya itu yang dari Jordan bilang begitu, hei ente bersyukur, ente naik mobil mewah, orang lain jalan kaki, orang kepanasan, naik beca, harus naik angkot, ente naik mobil, ente bersyukur. Sampai kapanpun ente tidak akan merasakan nikmatnya kalau ente selalu melihat jauh yang lebih. Makanya di dalam hadis diungkapkan di sini tentang syukur ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena ini lebih baik agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jadi kalau kita selalu, misalkan hari ini, dulu saya pernah ikut pelatihan bisnis ya. Saya ikut pelatihan bisnis gara-gara saya ini sedang rugi 3 miliar. Waktu itu bikin restoran di Jalan Diponegoro, rugi 3 miliar gitu kan. Ikut pelatihan bisnis. Pas saya ngobrol sama tetangga saya yang sama-sama peserta bisnis, saya bilang, orang teh kerugi itu 3 miliar gitu kan. Babaturan nu ikutnya langsung hahaha suri gitu kan. Kunaon teh berseri, ya orang mah 30 miliar sia cenah kamari rugi nate. Atuh orang teh jadi seri kan gitu ya. Geuning saeutik rugi 3 miliar teh gitu, pacipta. Ternyata ada teman saya rugi 30 miliar begitu. Ini menunjukkan apa? Saya jadi bersyukur gara-gara ada orang yang jauh lebih bermasalah dibanding dengan diri saya. Kira-kira begitu. Maka dari itu, ya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita rasakan hari ini. Termasuk Allah berikan sakit kepada diri kita supaya kita apa? Merasakan nikmatnya. Termasuk ketika Allah berikan rasa lapar kepada diri kita agar kita bisa merasakan nikmatnya soto sedap Boyolali kan gitu. Bentar lagi kita akan menikmati soto sedap Boyolali gitu. Soto spesial sekarang, spesial soto Boyolali. Terima kasih Teh Hesti. Pemiliknya kebetulan teman bisnis saya gitu, Mbak Hesti. Kemarin saya telepon, ini mau ada akhir tahun, bagi-bagi dong soto sedapnya, alhamdulillah gitu kan. Jadi orang akhirnya misalkan ngerasa lapar luar biasa, ketika makan soto sedapnya luar biasa kan gitu. Coba buat orang wareg terus, jika nama dahar soto kayak mau nikmat. Dan ketika kita diberikan penyakit, itu kita akan merasakan nikmatnya dan kita mengatakan alhamdulillah, karena ternyata apa? Kita bisa merasakan sebuah nikmatnya sehat. Jadi apapun yang terjadi saat ini sebenarnya kesimpulannya apa? Harus kita syukuri. Nah, yang disebut dengan improvement di sini apa? Yang disebut improvement di sini adalah kita tidak hanya sekedar iman, tapi harus kita naikin yang berikutnya apa? Sabar atas semua kondisi ini. Sabar itu adalah kita memiliki ketahanan untuk melakukan aktivitas yang terus menerus, punya daya tahan. Kemudian kita nerima apapun yang terjadi, yang kita sebut dengan ridho. Setelah itu kita harus selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas seluruh apa yang Allah berikan kepada kita.
Kalau ini terus semua tiap hari dilakukan, kata Hasan Al-Basri, ini tiap hari karena hari ini adalah hari yang paling tepat untuk menabung amal kita. Maka ketika besok kita melakukan hal yang sama, kemudian kita lebih baik lagi, yang disebut dengan improvement. Lusa kita melakukan hal yang sama, lebih baik lagi. Seperti halnya anak saya ketika masuk pesantren, mungkin nggak hafal Quran, terus tiap hari menghafal, terus tiap hari menghafal, terus tiap hari menghafal, terakumulasi dalam waktu misalkan 15 tahun, maka insya Allah kita akan hafal. Kira-kira begitu. Sehingga nanti ketika dihisab, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Karena kunci surga sudah Allah berikan kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan di yaumil hisab terus dibere ku Allah di bejaan, gitu kan. Jadi jawabannya apa arti ayeuna sebenarnya mah kuncina geus dibere, jawabannya geus dibere, manya teu bisa asup surga. Kira-kira begitulah. Salah satu biar kita bisa masuk surga kudu ngintil ka ulama. Supaya orang sama-sama asup surga kudu ngintil ka Ustaz Asep, kira-kira gitulah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Saya kembalikan kepada Ustaz Asep. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Sarwani yang dengan pengalamannya, dengan pengalaman beliau di membahas mengenai tentang hal yang pada kesempatan ini. Karena kalau dengan ilmunya saja itu sudah banyak yang menyampaikan iman, ridho, sabar, syukur, itu sudah banyak. Tetapi kalau dengan pengalaman, nah ini ya dengan pengalaman. Nah maka dengan pengalaman ini akan menambah nilai, ya, menambah nilai. Ibarat seseorang yang kita dikatakan bahwa kita makan nasi itu luar biasa. Tapi kalau orang maunya lebih sesuai dengan sunnah Rasul 33 kali, rasanya lain. Sekali lagi, ya, makan nasi itu sudah biasa. Tapi kalau menurut Rasulullah maunya 33 kali, itu rasanya lain. Nah beda ya. Nah ini yang disampaikan itu pada kalimat-kalimatnya sudah biasa, tapi disampaikan dengan pengalaman maka akan beda. Nah baik, karena perbedaan inilah yang disampaikannya beda, maka sudah barang tentu perlu diperdalam kembali. Maka saya yang mau bertanya, ada yang menambahkan, mengapa cipta, mengapa cipta? Jangan berantem ya, tetanggaan. Waalaikumsalam. Bendahara RT. Ya kalau Pak Jadi Pak dulu satu pengurus ya dengan alhamdulillah beliau lepas, sekarang saya terjebak. Jadi saya jadi pengurus bertahun-tahun ternyata terjebak. Lanjut ya. Dan ini kalau setelah ini kan masalah prioritas kami di bangsa yang mandiri, kemudian sekalian di merger di bangsa Indonesia. Ini sudah kenal di rumah, di kantor juga. Beliau juga trainer di perusahaan kami di bangsa yang mandiri, sudah berpengalaman untuk terutama di bidang human resource dan motivasi karyawan. Nah ini maksud Anda tadi, memang fenomena sekarang saya juga agak aneh sedikit kalau di kami di karyawan rata-rata di tempat kerja tidak beberapa ada yang menanyakan tidak di institusi kami saja, tapi di beberapa institusi pemerintahan dan lain-lain. Jadi saya menerima curhatan teman-teman. Jadi ada fenomena gini kan, agak aneh memang baru beberapa minggu ini saya terima ada 4 orang dari 4 institusi yang berbeda. Itu ketika seorang laki-laki dan perempuan itu sudah memiliki pasangan, itu banyak sekali ternyata terjadi perselingkuhan di kantor itu. Jadi ini terjadi rata-rata di umur itu 40-an, kayak saya 40, 45 itu terjadi, bahkan ada yang sudah meninggalkan pasangannya masing-masing sehingga menikah dengan teman kantornya atau mungkin memang secara case yang saya baru
karena saya juga nggak bisa jawab gitu. Kenapa mereka bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam institusi atau perusahaan itu intens bertemu mengerjakan proyek atau apa, sehingga saya tanya kenapa bisa seperti itu. Karena nyaman dengan yang tidak ada di pasangan mereka masing-masing itu ada di kantor, di tempat kerja. Dan anehnya dalam 2 bulan terakhir ini saya menerima curhatan teman-teman yang dari teman SD lah, kuliah itu sama. Jadi saya agak kaget juga kenapa bisa terjadi dan bagaimana tuh Ustaz cara menghindarinya atau ya solusinya. Karena ada yang teman saya yang satu lagi memang sudah cerai dan menikah dengan teman kantor. Jadi ini banyak yang terjadi Ustaz, seperti ternyata di tahun ini, terutama di lingkungan teman-teman saya. Mohon ya petunjuk jalurnya atau bagaimana caranya supaya itu kayaknya banyak Pak terjadi, tidak hanya 4 orang ini, mungkin di yang saya tidak kenal juga ada, karena mereka itu kayaknya suffer itu jadi kayak kalau nggak ketemu, nggak chatting, nggak WA, nggak apa kayak menderita banget Pak. Jadi teman saya itu sampai mau telepon selingkuhannya tanda kutip itu harus keluar dulu, misalnya ke teras rumahnya atau ke lantai, sampai kayak gitu. Jadi kalau nggak tuh suffer banget, yang cowok yang cewek sama. Jadi kayak ada apa ya kok bisa kayak gini, banyak gitu Ustaz. Jadi mohon Bapak kan sebagai trainer kami dulu ya, jadi mungkin tahu mengenai fenomena ini di dalam Islam itu Ustaz. Dan rata-rata memang teman-teman muslim gitu ya, muslim juga, cuma ya mungkin itu dari keinginan itu, mungkin dari setiap hari intensitas ketemunya, jadi pengajian selingkuh jalan. Jadi bahkan ada yang sampai dilamar istri saya gitu, sampai mau milih mana mau milih. Jadi fenomenanya banyak banget ya Pak. Jadi saya juga baru tahu, mungkin kalau sejak dulu mungkin ceritanya ada, dan ini mulai trennya saya pikir kok makin naik gitu. Mohon ini Pak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Cipta. Mana ada lagi satu orang lagi? Ada yang enggak Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yani. Saya hanya ingin sedikit bertanya. Saya sudah banyak mengikuti ketika masa kerja tentang self improvement. Tapi yang saya ikuti selama mengikuti self improvement itu lebih banyak kepada duniawi, kepada leadership. Nah di sini saya sangat terkesan sekali Pak Yani lebih juga menekankan kepada aspek religi. Yang saya tanyakan Pak Yani, bagaimana membangun aspek religinya sehingga dia mengenal pada human resource yang kita harapkan semuanya seperti apa yang diharapkan dalam risetnya Pak Yani. Jujur Pak Yani, saya tidak pernah ikut di sini, ikutnya melalui YouTube saja di rumah. Baru kali ini karena saya terkesan dengan self improvement ini. Jadi mohon how to develop untuk supaya menyentuh minimal untuk keluarga saya, meskipun anak-anak sudah dewasa, cucu mungkin saya akan tularkan bagaimana aspek religi yang sampai begitu dibahas dalam firman Allah yang kita lihat sama-sama. Kira-kira awalnya bagaimana kita untuk supaya pas gitu kan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Pak Zat, silakan untuk baik. pertanyaan. Terima kasih. Sebenarnya kalau di Bank Syariah Mandiri, kebetulan karena saya hampir 5 tahun ya, itu punya paket namanya Bina Insan Kamil dulu tuh.
Jadi lebih bagaimana manusia ini menjadi yang sempurna, bukan hanya sekedar dari sisi pekerjaannya juga, tapi dari sisi aspek-aspek yang lainnya. Sehingga ketika bina insan kamil ini dimiliki, apa yang fenomena yang terjadi hari ini yang disampaikan Pak Cipta tadi, saya yakin tidak akan terjadi. Nah, ini kan parameter iman sebenarnya. Jadi ciri orang beriman itu salah satunya adalah adanya sebuah kenikmatan di dalam melakukan ibadah. Jadi yang namanya tahajud itu sudah puncaknya, sudah sampai kepada kenikmatan tahajud itu. Nah, ketika orang sudah memiliki kenikmatan di dalam ibadah, maka dia akan merasa khawatir, gundah gulana, tidak merasa nyaman ketika dia melakukan dosa. Dan ahli dosa itu pada akhirnya puncak-puncaknya juga dia sudah merasakan nikmatnya dosa, karena dia tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Jadi apa yang disampaikan Pak Cipta itu pasti bertahap. Kalau dia orangnya beriman, apakah orang beriman ini tergoda atau tidak tergoda? Urusan eta mah lain urusan iman dan tidak iman. Urusan lelaki mah pasti gak goda ku awewe mah gitu kan. Lain urusan ustad atau kiai. Yang jelas ada jalan kan gitu. Tapi ketika dia punya keimanan, pertama kali akan ketemu aja pasti kan dia risih. Itu tanda keimanan. Tapi ketika dia lawan risihnya, kemudian dia kembali kepada Allah, maka dia selamat. Tapi ketika misalkan cobaan nah berarti imannya sudah mulai berkurang gitu. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Cipta ini berarti keimanannya lagi kurang. Nah, sehingga kembali lagi kalau begitu apa gitu kan. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, jadi untuk meningkatkan kualitas iman itu 5 kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah mungkin kalau kita mah tombo ati iku ono 5 perkara kan gitu ya. Kaping siji dan moco Quran lamanane gitu. Jadi yang pertama apa? Mau tidak mau dipaksakan dia harus berinteraksi dengan Al-Quran, dan bukan hanya dia membacanya, tapi adalah betul-betul dia memahami tentang isi Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan di kantor itu tidak diperdengungkan Al-Quran, ini kelebihan di Mesir ya. Saya beberapa kali ke Mesir, itu di pusat pembelanjaan kalau di Mesir itu, di mall besar-besar, pertama kali dibuka mall itu dengan tilawah. Berikutnya musik apa terserah, tapi tilawah itu dilakukan. Kenapa Palestina itu negara diberkahi? Karena di situ ribuan penghafal Quran, gitu. Kalau di kita kan susah menghafal Quran, di Palestina itu cepat ngapalin Quran. Jadi ketika interaksi dengan Al-Qurannya bagus, keimanan akan meningkat, otomatis itu. Makanya tadi disebut iman itu salah satunya adalah amalul bir arkan gitu kan. Memang diamalkan dengan sebuah perbuatan. Perbuatannya apa? Tilawah Quran. Yang kedua apa? Tombo ati iku ono 5 perkara. Yang kedua apa? Setelah baca Quran, yang kedua sholat malam lananane gitu ya. Jadi berlama-lama sholat malam. Kemarin Ustadz Heri menyampaikan, ya kita harus berlama-lama sholat malam itu gitu. Bahkan bukan hanya sepertiga malam, bisa setengah malam gitu kan. Jadi lama-lama sholat malam gitu kan. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya tentang keimanan, yang ditanya adalah tentang amalan-amalan yang terkait keimanan. Gimana tilawah Qurannya? Minimal 1 juz buat orang amah. Amah itu seperti kita, minimal 1 juz buat orang amah. Kemarin Ustadz Heri menyampaikan ada yang sehari sampai khatam Quran gitu kan, ada juga gitu. Kemudian setelah itu interaksi yang paling lama itu ada di dalam Qiyamul Lail. Setelah itu apa? Setelah Qiyamul Lail baca Quran, Qiyamul Lail, terus apa kira-kira? Tombo ati ada lagunya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah zikir wong itu terakhir. Yang ketiga puasa, gitu kan? Puasa, memang puasa itu bukan hanya menahan lapar, tahu hawa nafsu. Salah satunya tadi nafsunya nafsu seksual gitu kan. Yang berikutnya adalah mujalatus solihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau seandainya di kantor yang bergaul orang-orang soleh, tidak akan terhindar dengan hal seperti itu. Saya alhamdulillah lah ya, pernah tinggal di Eropa. Tahu sendiri, saya waktu itu di Hamburg gitu kan. Itu di situ kalau setiap ke masjid selalu lewat seks shop. Jadi toko-toko seks gitu kan terbuka.
Tapi karena kita mujalatus solihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang namanya seks shop ini tidak tertarik. Kenapa? Karena mujalatus solihin. Dimanapun kita berada, ketika kita mujalatus solihin, insya Allah aman. Saya pernah tinggal di Asep Berlian, itu kan negara preman, daerah preman sekarang. Tapi saya tinggal di masjid. Mujalatus solihin itu penting. Baru yang berikutnya adalah zikir wengi. Jadi zikir yang sangat banyak, dzikron katsiron. Jadi 5 itu. Yang pertama adalah tilawah, kemudian qiyamul lail, puasa, kemudian mujalatus solihin sama zikir. Kalau itu dipenuhi, insya Allah yang tadi terhindar. Karena ini 5 tidak terpenuhi, maka kemaksiatan akan terjadi. Karena waktu ini hanya akan diisi oleh 2 hal, ibadah atau maksiat. Hari ini kita di sini ibadah, tapi bisa jadi hari ini juga kita maksiat, bisa jadi begitu. Hari ini kita keimanannya bagus, bisa jadi keluar nggak bagus. Makanya ada yang bertanya waktu itu sahabat, ya Rasulullah, kok iman saya itu sah bisa katanya. Kadang-kadang orang iman, kadang-kadang kata Abu Bakar, orang kayak gitu katanya. Makanya ada mujalatus solihin, bergaul dengan orang soleh. Nah yang kedua yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, memang saya juga dulu fenomena awalnya terkait dengan self improvement itu adalah lebih ke arah aspek dunia gitu kan. Jadi makna rezeki ini contohnya kalau di dalam self improvement itu kan kategorinya angka gitu. Padahal dalam Islam yang namanya rezeki itu rasa gitu kan. Jadi ada orang yang memiliki uang 1 juta tapi dia tidak merasa kaya. Tapi ada orang yang memiliki 1 juta dia rasanya sangat kaya banget. Begitu juga ketika ada orang yang memiliki 1 triliun dia tidak merasa kaya. Contohnya apa? Ada orang yang sudah sampai 271 triliun dia tidak merasa kaya terus gitu. Karena urusan kekayaan ini apa? Kata Rasulullah, sikap manusia terhadap kekayaan, terhadap harta itu 2. Yang pertama adalah tamak. Jadi kita tuh tamak, mencari harta tuh tamak. Karakter orang tuh begitu. Tapi ketika mengeluarkan bakhil. Itu karakter manusia terhadap harta. Jadi neangan tamak, tamak itu bukan orang miskin, orang kaya. Yang namanya tamak ketika orang kaya tamak ya tamak, ujung-ujungnya kayak Korun gitu kan. Korun ini kan sebenarnya ahli ibadah awalnya gitu kan. Korun ini kan orang berilmu sebenarnya awalnya gitu. Tapi karena dia tamak terkait dengan kekayaan segala macam, akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh dengan ketamakannya. Ketika dia sudah tamak, bakhil, ngaluarkeun sampai empet. Makanya ketika ada LHPN disumput-sumput, giliran mayar zakat hese gitu kan. Makanya kategorinya kalau namanya self improvement ini dalam kategori bisnis, bagaimana caranya kita menjadi orang kaya? Sederhana, paling sederhana nabung kan gitu ya. Karena dengan nabung maka dia akan punya duit. Padahal enggak, dalam Islam itu sodakoh gitu kan. Justru kalau kita ingin hartanya banyak ya sodakoh. Kalau sodakoh mengeluarkan uang, kalau nabung nyimpen uang, kalau sodakoh mengeluarkan uang gitu. Beda dengan zakat. Kalau zakat adalah kewajiban yang terkait dengan haul dan nisab. Tapi kalau sodakoh mah enggak. Kita memang mengeluarkan harta, contohnya begitu. Nah, akhirnya kembali agar kita memiliki pemahaman terhadap keislaman ini. Makanya di situ ada doa Allahumma ilman nafi'an gitu kan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satunya ilmu yang memang bisa diterapkan dan itu bisa didapatkan di kajian rutin. Makanya Imam Hanafi mengatakan bahwa salah satu amalan yang terbaik itu adalah amalannya sedikit tapi rutin. Dan itu bisa dilakukan seperti apa? Seperti halnya sederhananya di masjid ini setiap pada subuh ada kajian rutin sedikit-sedikit aja. Sabtu lebih panjang lagi, hari Ahad juga lebih panjang lagi. Tapi ketika itu rutin dilakukan, wah itu luar biasa. Nah dari situ akan terbentuk pemahaman. Makanya pertama kali itu keimanan itu terbaik munculnya adalah setelah dia memiliki pemahaman. Al-fahmu baru al-iman. Jadi iman itu dilandasi dengan ilmu gitu. Kalau di dalam urutannya itu kan al-khawatir lintasan pikiran, al-fahmu, al-iman, kemudian al-amal, al-adah, kebiasaan, kemudian terakhir asasiyah, setelah asasiyah baru akhlak. Jadi akhlak itu adalah sebuah perbuatan baik yang tidak perlu berpikir lagi, kira-kira begitu. Karena tahapannya panjang. Itu akhlak. Misalkan akhlak saya jujur, jujur itu kudu mikir deui. Misalkan aya duit, nomper duit misalkan di jalan 1000, mun orang jujur mah diambil gitu kan, diumumkan gitu, dah 1000. Tapi menempuh duit 1 juta kira-kira kumaha gitu kan.
Tatu kudu mikir deui, lamun mikir deui berarti can jadi akhlak gitu. Saya dulu waktu jadi anggota dewan masih ingat itu. Itu duit Pak Asep mun beres rapat teh sok di amplopan. Gitu kan. Jigana lamun 1 juta mah ditolak, da ieu mah 1 miliar gitu kan di amplopanana gitu kan. Nu tadinya haram jadi halam gitu kan. Rada cadel saeutik gitu kan. Ya haram mah haram, mau 1 juta 1 miliar ya haram gitu kan. Nah, kembali lagi kepada yang ditanyakan oleh Pak Ade tadi. Disinilah pentingnya tafakuh fiddin gitu kan. Di sini pentingnya kita terus mencari ilmu. Makanya diungkapkan bahwa ilmu ini adalah rezeki yang jauh lebih besar dibanding dengan unta merah gitu kan. Jadi belajar ilmi, belajar ketika kita datang ke masjid mendapatkan satu ayat itu jauh lebih banyak, lebih besar dibanding pahalanya unta merah. Karena dengan berilmu ini luar biasa sebenarnya, ringan hidup kita. Nah, karena memang paling banyak, karena memang ini dunia kapitalis begitu kan, paling banyak yang namanya kesuksesan, keberhasilan dan seterusnya urusannya adalah urusan harta, urusan dunia. Akhirnya yang disebut self improvement itu ya begitu. Dan alhamdulillah saya mungkin sejak tahun 97-an begitu kan, banyak di perusahaan-perusahaan ngisi tentang self improvement ini itu terkait dengan religinya. Jadi aspek Islamiknya. Salah satunya yang rutin itu di BSM ya, dulu BSM sejak 2001 saya sampai 2009 saya masih ingat. Kemudian di Telkom juga cukup lama. Di Telkom juga dulu ada programnya seperti itu. Dan alhamdulillah begitu kan, ini berjalan dan saya lihat akhirnya kan jadi corporate culture-nya itu bagus. Bahkan saya pernah jadi pembimbing Islamic corporate culture di salah satu tesisnya di tahun 2003 kalau nggak salah, saya jadi pembimbing Islamic corporate culture di UI. Itu ada mahasiswa sedang S2, kebetulan dia mengaplikasikan Islamic corporate culture-nya di perusahaan saya waktu itu. Itu ternyata dampaknya luar biasa sampai saat ini. Jadi rumah sakit yang dia bangun hari ini itu menjadi rumah sakit yang cukup besar dengan basic yang sangat Islami. Kira-kira begitu, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa memperdalamnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sangat terbatasnya waktu kita dengan saya begini mungkin bahasan sebetulnya